Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih udah hadir tepat waktu hari ini. Elia, Yongsi, udah disiplin bisa hadir tepat waktu. Hari ini kita optimalisasi sampai jam 5 karena mengingat kita mau menyiapkan buka puasa bagi yang Muslim sehingga kita selesaikan sampai jam 5 sore. Hari ini kita memasuki pertemuan kelima rekan-rekan semua. Jadi di pertemuan kita mungkin masih ada 3 pertemuan lagi sampai UTS dan harapannya ini bisa kita optimalkan materi yang pengen saya sampaikan ke rekan-rekan semua terkait mata kuliah manajemen bisnis franchise. Hari ini tanggal 13 Maret 2025. Nah, mereview materi minggu lalu, saya memberikan assignment ke rekan-rekan semua terkait manajemen bisnis franchise, yaitu seandainya teman-teman diberikan modal 200 juta, apa yang Anda lakukan? Apakah membuat bisnis franchise? Kalau memang membuat bisnis franchise apa yang akan dipilih? Ya, kenapa, di mana lokasinya, ya. Kalau misalnya memilih membangun bisnis sendiri, bisnis apa yang akan dibangun, jelaskan ya. Oke, hari ini terima kasih Elia sudah hadir tepat waktu dan juga udah mensubmit tugas. Kalau kemarin memang saya cek ini ya, banyak yang nggak membuat tugas. Coba saya share dulu. Oke. Nah, untuk di minggu tugas keempat ini hanya Elia dan Husna Khairunisa yang membuat tugas ya, yang lain kayaknya nggak membuat tugas. Jadi saya selalu informasikan di awal bahwa tugas mingguan itu nilainya lebih tinggi dibandingkan UTS. Kenapa? Karena selalu saya menghargai proses dibandingkan nilai UTS. Jadi buat teman-teman yang mengikuti kegiatan perkuliahan di mata kuliah manajemen bisnis franchise, mohon bantuannya untuk bisa membuat tugas mingguan dengan tepat waktu. Deadline-nya setiap hari Rabu jam 5 sore sebelum kegiatan perkuliahan keesokan harinya. Yang sudah rajin, terima kasih Elia dan teman-teman yang lain. Harapannya bisa dipertahankan karena beberapa mahasiswa yang memang jarang buat tugas, saya pastikan pasti dapat nilai jelek dan yang malas open camp, saya pastikan dapat D dan E. Jadi mohon bantuannya untuk rekan-rekan yang mau lulus mata kuliah ini cukup membuat tugas tepat waktu ya, kemudian bisa di videonya diaktifkan sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Izin Pak, Oke, ya, itu kemarin saya sudah ngumpulin link Pak, itu belum masuk ya Pak? nggak ada tugasnya masuk, Pasti belum masuk Pak ya? belum ada. Jadi next untuk minggu depan, tolong linknya di-upload sesuai dengan info link. Info linknya ada di profile chat WA group juga, ya. Jadi kalau misalnya nggak mensubmit, ya di waktu yang sudah saya tentukan ya otomatis nggak bisa masuk. Karena saya akan kunci di jam 5 sore. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya untuk hari ini sebelum memulai masuk materi, mungkin silakan untuk Elia Sakina. Di minggu lalu saya berikan assignment. Semoga bisa memberikan insight ke kita terkait plan yang akan dibuat oleh Elia. Semoga bisa direalisasikan di kemudian hari setelah lulus dari kampus Unja. Silakan Elia, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Boleh, silakan. Hmm. Bentar, Pak. Ini yang
Mm-mm. Tinggal dipilih ke tugas presentasi Canva ini ya. Iya, Pak. Mana Coba sih? klik. Itu Nggak, samping. nggak ke ini. Bentar, Pak. Oke. Biasanya dari aplikasi Canva-nya sendiri bisa di slideshow kok. Izin, Pak, apa sudah terlihat? Sudah terlihat, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini, warahmatullahi wabarakatuh. saya Elia akan menjelaskan eh, usaha yang bakal Elia jalanin ke depannya. Di sini Elia merencanakan buat food frozen dengan dengan merek Lauk Mak Gendut. Visi dari company itu mau menjadikan produk lauk frozen global yang membawa cita rasa otentik Indonesia ke seluruh dunia, memberikan solusi makanan praktis, sehat, dan lezat bagi masyarakat modern. Misinya yang pertama itu menghadirkan produk berkualitas premium yang mempertahankan keaslian rasa kuliner Indonesia. Yang kedua, membangun jaringan distribusi internasional agar produk mudah diakses oleh masyarakat berbagai negara. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi dengan teknologi modern, memastikan keamanan pangan dan daya tahan produk. Yang keempat, berinovasi dalam varian produk untuk memenuhi selera dan kebutuhan pasar global. Yang kelima, berkolaborasi dengan komunitas diaspora Indonesia untuk memperkenalkan makanan khas Nusantara di luar negeri. Yang keenam, mendukung ekonomi lokal dengan memperdayakan petani dan UMKM sebagai pemasok bahan baku berkualitas. Yang ketujuh, menjadi pionir dalam industri lauk frozen global, membawa warisan kuliner Indonesia ke panggung dunia. Selanjutnya, um, latar belakang dalam membuat ini tuh gaya hidup modern saat ini menuntut praktisan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk untuk makanan. Peran pola kerja dan mobilitas masyarakat membuat banyak orang, terutama wanita karir, menghadapi tantangan dalam menyiapkan makanan sehat dan lezat di rumah. Yang pertama, banyak wanita karir yang memiliki kesibukan tinggi sehingga tidak memiliki waktu untuk memasak. Kesibukan bekerja dari pagi hingga sore, bahkan lembur, membuat mereka lebih memilih makanan cepat saja atau membeli makanan di luar. Padahal makan rumahan yang sehat dan higienis tetap menjadi pilihan terbaik untuk kesehatan keluarga. Yang kedua, banyak orang yang sebenarnya bisa memasak tetapi enggan melakukannya karena dianggap merepotkan. Proses memasak yang panjang, mulai dari menyiapkan bahan, memasak, hingga mencuci peralatan, menjadi alasan utama mengapa banyak orang memilih untuk membeli makanan jadi. Dengan adanya lauk frozen yang praktis, mereka bisa menikmati makanan rumah tanpa harus repot. Yang ketiga, banyak masyarakat Indonesia yang sering berpergian ke luar negeri, baik untuk bekerja, belajar, maupun wisata. Salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah sulitnya menemukan makanan yang sesuai dengan selera dan cita rasa khas Indonesia. Lauk frozen yang bisa dibawa ke luar negeri menjadi solusi bagi mereka yang ingin tetap menikmati makanan favorit tanpa harus bergantung pada restoran tertentu. Yang terakhir, di era modern ini, orang semakin mengutamakan kepraktisan dalam segala hal, termasuk dalam urusan makanan. Lauk frozen yang mudah disajikan dalam hitungan menit memberikan solusi bagi mereka yang ingin menikmati makanan lezat tanpa harus berusaha payah memasak dari nol. Dengan melihat berbagai permasalahan ini, bisnis lauk frozen memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang dibutuhkan oleh banyak orang. Di sini Elia dapat contoh dari lauk cumi panasin. Beliau ini dari di frozen gitu. Terus kelebihan dari usaha Elia itu, Elia level pedas yang pertama adalah level pedas ekstra, lebih ke masakan Sumatera. Yang kedua, rasa pedas dan resep dan bertahan lama. Bumbu kaya rempah, tidak sekedar pedas, sensasi nagih yang bikin ketagihan. Analisis pasar dan model bisnis serta strategi pemasaran. Yang pertama, analisis pasar dan target konsumen.
Industri makanan beku atau frozen food terus berkembang pesat, didorong oleh gaya hidup modern yang mengutamakan kepraktisan. Pasar lauk frozen memiliki potensi besar, terutama di kalangan masyarakat urban yang sibuk. Target konsumen yang pertama itu wanita karir, pekerja sibuk, tidak punya banyak waktu untuk memasak, tapi tetap ingin makanan lezat dan praktis. Yang kedua, pencinta pedas sejati, konsumen yang mencari sensasi pedas yang lebih kuat dan autentik. Mahasiswa dan anak kos butuh makanan cepat saji, enak dan terjangkau. Diaspora Indonesia dan traveler, orang yang sering keluar negeri dan merindukan cita rasa pedas khas Nusantara. Keluarga muda, orang tua yang ingin menyajikan makanan praktis tanpa mengorbankan rasa dan kualitas. Dengan permintaan tinggi terhadap makanan praktis dan pedas khas Indonesia, lauk mak gendut memiliki peluang besar untuk menjadi favorit di pasar lokal internasional. Yang kedua ada model bisnis dan strategi pemasaran. Model bisnis B2C, business to consumer, penjualan langsung ke konsumen melalui e-commerce, media sosial, dan reseller. B2B, business to business, kemitraan dengan restoran, kafe, warung makan, dan ekspor ke luar negeri. Distribusi omnichannel, penjualan melalui online, marketplace, website, dan offline, retail, agen, dan reseller. Strategi pemasaran, media sosial dan digital marketing, promosi aktif Instagram, TikTok, dan Facebook dengan konten menarik seperti resep, review, atau challenge pedas. Influencer dan food blogger, kolaborasi dengan kreator konten untuk meningkatkan awareness dan kepercayaan pasar. Sistem reseller dan agen membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk menjadi distributor atau reseller. Kemasan menarik dan berstandar ekspor. Desain modern, inovatif, dan tahan lama untuk memperluas jangkauan pasar internasional. Program promo dan loyalitas, cashback, bundling hemat, hingga membership untuk pelanggan setia. Dengan model bisnis ini, strategi pemasaran yang kuat, lauk mak gendut siap menjadi brand lauk frozen pedas terdepan di pasar lokal dan global. Perencanaan keuangan di sini rencana anggaran biaya, alat itu sejumlah 50 juta, bahan baku 60 juta, gaji karyawan 36 juta, biaya sewa tempat 30 juta, listrik dan air 4 juta 500, internet 1 juta, iklan 10 juta, lainnya 8 juta 500, total 200 juta. Anggaran ini disusun untuk membiayai operasional dan pengembangan usaha lauk mak gendut selama 3 bulan ke depan. Dana ini akan digunakan untuk membeli bahan baku, produksi, pengemasan, serta distribusi produk ke berbagai kanal pemasaran. Selain itu, sebagian anggaran akan dialokasikan untuk strategi promosi dan pemasaran, termasuk digital marketing, kerjasama dengan influencer, dan program reseller. Dana ini juga mencakup biaya operasional seperti sewa tempat, listrik, serta gaji tenaga kerja. Dengan anggaran ini, bisnis dapat berjalan optimal, meningkatkan produksi, dan memperluas pasar. Anggaran ini memproduksi sebanyak 3.000 pieces dengan harga jual 40.000 per bungkus. Estimasi jangka waktu balik modal selama 6 bulan dengan penjualan 1.000 pieces per bulan. Rencana pengembangan bisnis lauk mak gendut untuk mencapai visi menjadi brand lauk frozen pedas terkemuka di Indonesia dengan global, lauk mak gendut memiliki strategi pengembangan bisnis bertahap. Yang pertama itu penguatan produk dan kualitas. Dari bulan pertama sampai bulan ke-6, meningkatkan kapasitas produksi dengan peralatan modern dan standar keamanan pangan. Menjaga konsistensi rasa dan kualitas dengan SOP yang ketat. Mengembangkan variasi level pedas untuk menjangkauan lebih banyak segmen pasar. Yang kedua, segmentasi pemasaran dan distribusi itu di bulan ke-6 sampai di bulan 12. Memperluas jangkauan penjualan melalui marketplace nasional seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Menjalin kerjasama dengan supermarket, minimarket, dan toko bahan baku. Memperkuat branding dan influencer dan kampanye media sosial. Membuka sistem reseller dan agen untuk mempercepat distribusi. Dan yang ketiga ada ekspansi nasional dan pengembangan produk dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Membuka pusat distribusi di kota-kota besar di Indonesia. Menambahkan varian produk seperti sambal frozen, dan bumbu siap pakai, menjalin kemitraan dengan restoran dan rumah makan sebagai pemasok lauk frozen. 4. Go internasional di tahun ke-5 sampai di tahun ke-6. Di tahun ke-3 sampai tahun ke-5. Mengurus sertifikat ekspor dan halal internasional, menargetkan diaspora Indonesia di luar negeri melalui distribusi di negara-negara dengan populasi besar WNI, dan membuka gudang penyimpanan di negara tujuan. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh saya tanya, Elia, ini mukanya ini muka kamu ya? Enggak, Pak. Itu buat dari pakai AI, Pak. Oh, oke. Kenapa filosofinya kamu namakan namanya lauk mak gendut? Karena kan kalau masakan itu diidentik dengan mak-mak yang gitu yang masak kan, Pak. Terus juga semakin orang itu masakan enak tuh biasanya tuh badannya tuh gemuk, Pak. Oh, gitu. Jadi Oh, bisa ya? Ya. Oke. Masuk akal. Oke, baik. Terima kasih Elia. Jadi memang karena saya udah lebih dari 10 tahun ini menjalankan bisnis F&B dan memang salah satu bisnis yang cukup menjanjikan juga yaitu bisnis frozen food ya. Nah, untuk masalah diaspora ini juga sangat segmennya juga sangat menarik untuk dimasuki karena nggak semua banyak pemain yang masuk ke sana dan orang Indonesia yang di luar negeri itu banyak sekali. Contohnya di Hong Kong. Di Hong Kong itu ada sekitar 200 sampai 300 ribu orang. Jadi saya pada saat hari Minggu di daerah Victoria Park itu rata-rata orang Indonesia semua ya. Jadi rame banget. Ada yang jualan pecel dan ngomongnya juga pakai bahasa Jawa. Jadi ngerasa di Indonesia gitu ya. Kemudian juga di Taiwan, di Jepang dan di Aussie. Apalagi sekarang ada tagar kabur aja ya, banyak orang Indo yang memang mencari kerjaan dan mengadu nasib di luar negeri dan tentunya mereka sangat kangen dengan masakan Indonesia. Saya punya teman di Padang, jadi mereka membuat frozen food, hidangan rendang, dan rendangnya itu bisa dipanasin seperti yang dibuat oleh Mak Gendutnya si Elia. Nah, ini bisa jadi market yang bagus ya. Jadi minimal dia jualan di online dulu, kemudian di Shopee, di platform marketplace, dan kemudian juga bisa dijual lewat online ataupun offline kalau ada toko offline-nya. Nah, kemudian untuk perhitungan budgetnya tadi mungkin yang anggaran tadi memang harus dihitung lagi karena menurut saya dengan 3.000 pieces dengan penjualan harganya 40.000 kos yang kita dapatkan omsetnya sekitar 120 juta. Sedangkan kos yang kita keluarkan kan hampir 200 juta. Jadi memang harus dihitung lagi beberapa part yang memang kayak misalnya promosi sampai 10 juta dan lain sebagainya, gaji karyawan sampai 36 juta itu juga benar-benar harus dihitung lagi. Kalau memang karyawannya cukup 2 atau 3 orang ya cukup 3 orang. Misalnya di bisnis F&B itu memang nggak gajinya nggak akan sampai UMR ya. Di level-level tertentu mungkin kalau dia chef, koki yang berpengalaman bisa puluhan juta. Tapi kalau misalnya dia membantu packaging, mengolah dan lain sebagainya, itu mungkin masih bisa digaji di 2 juta atau 1,5 juta bahkan ya. Jadi bisa bisa ditekan secara cost. Ingat ya teman-teman, ketika berbisnis itu dengan prinsip ekonomi ya, dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kalau kita cost yang kita keluarkan itu lebih besar dibandingkan keuntungan yang kita dapat, kalau 120 juta tadi, anggap aja margin keuntungan food and beverage itu biasanya di 20-30%. Jadi misalnya 120 juta, kalau keuntungannya 20-30%, ya mungkin sekitar berapa 100 juta aja sekitar 20 sampai 30 jutaan ya, 30-40 juta gitu ya. Artinya belum kita menanggung kos sewa tempat, karyawan, operasional, modalnya diputar untuk bahan baku lagi. Jadi ini juga harus jadi pertimbangan kita juga bahwa memulai bisnis itu kita juga harus mikirin kos produksinya, packagingnya ya kan, packagingnya, desainnya gitu ya. Kemudian ongkos kirim dan lain sebagainya memang banyak pertimbangan. Tapi ini sudah langkah yang bagus. Elia sudah tahu arahnya mau kemana dan ini menurut saya pasarnya sangat bagus. Memang di beberapa negara kayak waktu itu ya saya coba bawa makanan dendeng batoko yang di depan di Telana ya, dendeng batoko kemudian saya bawa
ada beberapa negara itu bisa kayak ke Jepang itu kayaknya masih bisa lah. Tapi kalau ke Aussie itu mereka melarang gitu ya daging olahan, daging mentah dilarang. Kalau kita nggak mendeklar, kita di bandara itu bisa kena denda. Nah, ini juga jadi apa ya? Jadi hal yang harus kita pertimbangkan bahwa ketika kita mau market luar negeri itu juga ada beberapa negara yang memang sangat-sangat strict banget. Tapi kalau kita lewat distribusi ke supermarket Asia gitu ya, atau rumah makan Indonesia yang ada di luar negeri, mungkin kita bisa bisa masuk ke sana. Atau nanti ekspor gitu ya itu juga sangat sangat bagus banget. Tapi kalau sebenarnya kalau dalam negeri sendiri bisa diolah, apalagi yang tadi yang marketnya wanita profesional, sibuk ya mahasiswa gitu ya yang memang butuh makanan enak, kemudian mudah ngolahnya, tinggal dipanasin dan bisa dimakan. Itu menurut saya bisa dilakukan lebih dulu karena lebih bisa kita kendalikan dibandingkan yang market luar negeri yang memang secara aturan itu sangat ketat sekali, termasuk proses pengolahan, sertifikasi dan lainnya mereka pasti banyak banyak hal yang harus dipertimbangkan. Karena saya pernah mempelajari yang untuk bisnis ekspor itu syaratnya banyak banget. Jadi memang banyak yang harus dipertimbangkan. Kalau misalnya market Indonesia bisa kita masukin dengan omset yang bagus, kenapa kita harus ekspor ya? Jadi kita market Indonesia sendiri aja udah 280 juta jiwa. Kemudian bisnis semakin besar baru kita bisa mengekspor bisnis apa makanan kita ke luar gitu ya. Mungkin itu Baik, yang Pak. masukan dari saya Elia. Iya, Pak. Pak, Ella juga mau nanya, Pak. Ya, Eh, Kemarin tuh kan kan di tugas Bapak tuh kan dibuat BEP. iya, Terus kemarin Ella sempat nyari BEP. Itu tuh nggak ketemu. ya, iya, iya. Jadi Bagian keuangan tuh lebih kurang terperinci gitu nah Pak. Jadi gitu. kalau BEP sendiri ya break even point itu artinya titik di mana kita misalnya tadi kita modalnya 200 juta, 200 juta itu kita balik modal di bulan berapa atau tahun berapa. Misalnya saya pada saat membangun bisnis ada salah satu bisnis resto saya mengeluarkan modal sekitar 600 juta. Dari 600 juta itu saya balik modal di 1 tahun 2 bulan misalnya gitu. Jadi kita hitung dari pendapatan per bulan bersihnya berapa. Kemudian kita balik modalnya di kira-kira di bulan berapa. Tadi misalnya tuh omsetnya 120 juta. Kemudian bersihnya misalnya anggap aja 30 juta. 30 juta berapa bulan kita bisa sampai ke 200 juta. Katakanlah 3 kali 7 210. Jadi 7 bulan sekitar di 7 bulan kita akan balik modal dengan omset rata-rata misalnya 3.000 pieces packs jualan per bulan gitu ya. Jadi kurang lebih cara menghitungnya seperti itu untuk menghitung BEP. Namun memang beberapa bisnis itu rata-rata ya di range 1 sampai 2 tahun, ada juga yang 3 tahun tergantung modalnya besar atau tidak. Kemudian transaksi volumenya juga tergantung. Jadi menurut saya omset ya tergantung dari volume penjualan kita, keuntungannya, marginnya berapa, baru dikalikan berapa bulan untuk mencapai modal yang kita tanamkan di awal gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Elia. Semoga plan bisnisnya bisa dijalankan. Apapun bisnis yang dijalankan itu kita sendiri bosnya. Kalau teman-teman memang nanti ke depannya pengen jadi fokus jadi entrepreneur ya bagus ya untuk masa depannya bisa dijalankan. Jangan malu untuk jualan karena yang paling berat untuk memulai suatu bisnis itu adalah ya memulai dulu terus juga dicemooh sama temen gitu ya. Malah buat bisnis apa sih gitu ya. Awal-awal bahkan keluarga pun juga mungkin ngelihatnya sebelah mata gitu ya. Orang mungkin saat ini khususnya juga sama di Jambi gitu ya. Kalau kerja kantoran, ya apalagi jadi PNS itu adalah jadi orang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita juga hanya pelaku UMKM, mereka melihatnya bahwa ya biasa aja gitu. Walaupun kita dapat ratusan juta dari bisnis, kita masih kalah sama orang yang berseragam gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, teman-teman dalam menjalankan bisnis ya
teman-teman nggak boleh melihat sebelah mata ya. Yang saya pernah ceritakan bahwa ada yang numpang tepat jualan di depan ruko saya, itu dia jualan es tebu ya. Awalnya dia sebagai honorer, gajinya 300.000, dibayar setiap 3 bulan sekali. Kemudian buat jualan es tebu ya, kemudian jualan es tebu per harinya bisa dapat 100.000 per 200.000. Sekarang punya 10 outlet, jadi bersihnya bisa sampai 2 juta per hari, kali 30 hari bisa sampai 60 juta gitu ya. Artinya nilainya sangat besar. Kita nggak boleh melihat pelaku UMKM tuh, wah ini kecil dapatnya segala macam. Padahal sebenarnya perputaran perekonomian itu banyak di pelaku UMKM. Sehingga apapun bisnisnya mau kecil ataupun besar, ketika kita bisa membangun dari awal, ya kita punya potensi untuk mendapatkan keuntungan ya. Ingat, selain keuntungan kita akan menghadapi kerugian. Tapi di balik itu semua, ketika kita tekun, gigih, disiplin, ya, menghargai waktu, menghargai tim kita, bekerja dengan baik ya, saya yakin bisnis yang kita jalankan dengan smart digital promotion dan lain sebagainya bisa 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 optimal juga. Ada yang mau ditanyakan siapa? Elia? Enggak ya? Oke, saya Yes. oke, saya lanjutkan. Rekan-rekan semua. Nah, untuk hari ini, kalau di minggu lalu saya membahas mengenai kontrak atau perjanjian dalam bisnis waralaba, di mana perjanjian ini dibuat antara si franchisor dengan franchisee. Hari ini saya akan membahas mengenai manajemen operasional dalam pengelolaan bisnis waralaba. Nah, di dalam menjalankan suatu bisnis franchise, misalnya Elia sendiri, misalnya ya membeli franchise, katakanlah misalnya Payakumbuh, rumah makan Payakumbuhnya Arif Muhammad, atau misalnya The Kriuk atau KFC ataupun yang lainnya. Jadi manajemen operasional ini sangat penting dalam menjalankan bisnisnya ya, mulai dari stok ya, kemudian karyawan, tempat, lokasi, sistem operasional ya. Itu harus benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Ingat, manajemen ketika teman-teman belajar di pengantar manajemen, ada namanya planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan fungsi manajemen ini dalam menjalankan operasional perusahaan, mengelola karyawan, sistem, stok, bahan baku, promosi, dan lain sebagainya, sehingga bisnis yang dibangun dari sistem franchise tersebut bisa berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh franchisor. Ingat bahwa kita sebagai franchisee ini menjalankan bisnis dengan standarisasi yang udah ditentukan. Jadi kita nggak bisa di luar kendali franchisor. Misalnya Elia bangun bisnis rumah makan sederhana gitu ya. Kita harus mengikuti aturan yang ada, sistemnya, layoutnya, mereknya gitu ya, standarisasi rasanya gitu ya. Jadi harus benar-benar bisa mengikuti aturan yang ada sehingga quality control yang dijalankan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian di dalam manajemen operasional, manajemen bisnis franchise itu ada yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Kalau misalnya teman-teman makan di McDonald's ya, cabang di Sipin ya, Jalan Sumantri, samping Telkom di Jambi, itu rasanya sama dengan yang ada di McDonald's Sarinah di Jakarta, di Bandung, atau di Bengkulu gitu ya. Standarisasinya sama, mulai dari seragam karyawan, greeting, cara menyapa karyawan pada saat pelanggan mau bungkus misalnya ya, mau drive thru, kemudian brandingnya, layoutnya, gambarnya, ada patung yang McDonald's-nya gitu ya. Jadi mereka memiliki operasional SOP yang sama. Jadi jantung dari perusahaan franchise ya itu adalah SOP. Antara franchise pusat, franchise cabang, dan dimanapun di daerah ya, itu mereka memiliki SOP yang sama sehingga bisnisnya itu terstandarisasi. Rasa ayam gorengnya KFC di cabang Jambi dan cabang Bengkulu itu sama gitu ya. Jadi nggak ada bedanya. Nah, kalau misalnya berbeda berarti kan nggak terstandarisasi. Nah, inilah makanya kenapa disebut SOP dalam suatu bisnis franchise itu merupakan jantung operasional. Kemudian kualitas seragam ya penting. Ini terkait identitas, bagaimana kita bisa membangun merek. Oh, ternyata kalau misalnya bajunya karyawan
McDonald's ada logonya loh gitu ya, seperti itu. Jadi merupakan kunci untuk membangun merek yang kuat. Jadi identitasnya jelas seperti itu. Kemudian pelatihan dan dukungan ini terkait bagaimana si franchisee ini bisa mempertahankan standar kualitas dari pihak franchisor sebagai pemilik franchise ya, misalnya KFC PT Fast Food Indonesia memberikan franchise ke Elia untuk membuka cabang di Sarulangun misalnya ya. Pelatihan dan dukungan ini sangat penting untuk menjaga mulai dari cita rasa produk yang dijual, layanan, ya kemudian juga sistem ya, inventory stok makanan dan lain sebagainya itu juga diperlukan untuk bisa melatih SDM-SDM lokal yang di-hire itu bisa memiliki kualitas sama dengan di daerah atau di pusat ataupun di daerah lain. Nah, franchiser ini bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan ya secara komprehensif kepada si franchisee dan stafnya untuk memiliki pengetahuan yang sama. Misalnya menggoreng ayam KFC itu selama 2 menit dengan tepung dan rasa-rasa ya dan lain sebagainya itu dengan ukuran gram yang sama misalnya, yaitu adalah bagaimana kita bisa melatih semua karyawan di tim dapur, semua karyawan di tim layanan pada saat melayani pelanggan ya, itu bisa memiliki standarisasi yang sama. Termasuk juga pada saat teman-teman belanja di Indomaret atau Alfamaret ya, mereka nyapa, kemudian jangan lupa Pak, ini mau isi pulsa atau jangan ini Pak beli Bapak udah belanja 50.000 mau beli yang promo diskonnya Pak misalnya gitu ya itu mereka pasti standarisasinya sama kemudian memiliki dan menjalankan eh, inventory atau audit produk yang sama kemudian menggunakan sistem yang sama gitu ya. Nah kemudian dukungan yang berkelanjutan ya pasti kalau kita sebagai franchisee mungkin kalau kayak tadi dapur Mak Gendut tadi pada saat menjalankannya pasti si Elia akan pontang-panting ya mempromosikan bisnisnya biar dikenal. Tapi kalau misalnya kita membuat KFC cabang Sarulangun di Singkut misalnya, orang udah tahu KFC itu pasti ayam goreng dan dikenal gitu ya. Rasanya udah dikenal, udah banyak. Jadi tinggal si franchisor ya sebagai pemilik waralaba itu akan memberikan bantuan support ya operasional ya pemasaran, manajemen keuangan, pelatihan karyawan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam manajemen operasional organisasi di bisnis franchise itu ada namanya manajemen rantai pasok, di mana ini berkaitan dengan stok inventory produk yang dijual ya, misalnya di Kriuk ya cabang Telana di depan kampus Unja, depan perumahan Valencia, di depan kampus Unja misalnya ya mereka memiliki standarisasi yang sama gitu ya karena stoknya dijaga betul oleh mereka misalnya stokisnya menjaga misalnya cabang Telana itu kosong mereka akan mengontak stokisnya dan mengirimkan produk kalau bayangkan ya kalau manajemen rantai pasok ini berantakan stoknya habis dan nggak ada stok yang ada di pusat stokisnya di Jambi mereka mau jualan produk apa ya sedangkan mereka sangat tergantung dengan bahan baku dari supplier si franchisor tersebut. Kemudian selanjutnya pengendalian quality. Nah, quality control ini juga sangat penting bagaimana kita bisa mempertahankan tadi misalnya ya bisnis franchise Gramedia atau misalnya bisnis franchise eh, Apotek K24 misalnya ya. Antara cabang yang satu dengan cabang yang lain itu memiliki standarisasi yang sama produknya ya layanan ya dan kualitas ini harus dijaga betul ya jadi biasanya si pihak franchisor itu akan membuat suatu audit ataupun inspeksi rutin agar memastikan bahwa semua cabang yang ada di Indonesia atau cabang franchise-nya itu memiliki standarisasi kualitas yang sama baik itu saya dari layanan kalau dia jual F&B kualitasnya rasanya sama kalau misalnya dia franchise pendidikan seperti Primagama atau English First misalnya standarisasi pengajaran juga sama ya. Jadi akan dilakukan audit rutin untuk semua lini cabangnya sehingga tidak ada temuan-temuan dan semuanya mengikuti SOP dan aturan yang sudah ditetapkan oleh si pihak franchisor. Kemudian teknologi dan sistem informasi. Nah, di dalam bisnis franchise
termasuk saya juga bisnis saya nggak franchise pun saya juga menggunakan payment system atau POS karena ini sangat memudahkan bagi pihak owner untuk mencek performance jualannya berapa, menghindari fraud misalnya kasir gitu ya, mencuri dan lain sebagainya, mencek stok ya. Jadi termasuk juga di bisnis franchise itu juga sama. Ketika mereka menjalankan bisnis pasti menggunakan sistem POS ya, payment system. Jadi kita bisa mengetahui laporan penjualan harian, mingguan, bulanan ya, berapa uangnya, kemudian inventaris karena ini nyawa bagi bisnis adalah uang yang ada di kasir transaksi penjualan ke pelanggan. Jadi kalau uangnya hilang, uangnya nggak tercatat dengan baik, bagaimana kita bisa membuat suatu pembukuan yang baik. Jadi benar-benar harus dibuat sesistematisasi mungkin dengan menggunakan POS misalnya ada aplikasi Osera, Mokapos mungkin ya teman-teman pernah dengar ada dan beberapa aplikasi lain yang mungkin biasa berlangganan kayak saya menggunakan Olsera itu untuk absensi karyawan, kemudian untuk sistem kasir per tahunnya itu bayar license-nya ke mereka sekitar 1,5 juta dan macam-macam ya ada yang per bulan, ada yang per tahun ya itu tergantung kebutuhan kita. Kemudian untuk selanjutnya terkait promosi dan pemasaran betul ya, ingat teman-teman saat ini zaman digital, orang mulai shifting dari membaca koran ke media platform sosial media ya. Orang sudah makin sedikit yang nonton televisi, sehingga media yang paling tepat untuk digunakan pada saat kita melakukan promosi adalah lebih ke digital marketing. Nah, biasanya dari pihak franchise-nya mereka akan support kampanye nasional, mempromosikan lokal ya, bisa juga misalnya ada Migacoan cabang Singkut ya. Mereka baru buka kemudian dipromosikan yuk masyarakat Singkut kita dapatkan promo diskon 20% untuk membeli paket apa Migacoan tertentu misalnya. Kemudian loyalitas pelanggan misalnya ya tadi misalnya pelanggan-pelanggan yang transaksi beli 2 gratis 1 gitu ya. Nah, pewaralaba biasanya mereka akan memberikan bentuk panduan dan dukungan bagaimana untuk mempromosikan usaha franchise-nya. Karena kalau misalnya si franchise yang dibina ini sukses, pasti nanti bisnis mereka juga akan meningkat gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya juga selain sosial media menggunakan Meta Ads, promosi TikTok ya, ada juga lewat SMS mungkin teman-teman pada saat nyampe Bandara Soekarno-Hatta tiba-tiba dapat muncul promo dari Starbucks ya atau dari KFC, CFC dan lain sebagainya promo buy one get one gitu ya itu bagaimana caranya kita bisa mempromosikan bisnis kita sehingga bisnis terus berjalan. Nah, kemudian hubungan antara si pihak franchisor dan franchisee itu tentunya tidak bisa dielakkan harus kuat karena ini mengingat support yang diberikan, transaksi, laporan, royalty fee, franchise fee dan lain sebagainya sehingga komunikasi yang baik itu harus dijalankan ya. Jadi support yang diberikan dari pusat ke cabang Jambi, cabang Bungo, cabang Rimbo Bujang, cabang Sorolangun, cabang Tungkal misalnya itu harus dijalankan dengan baik baik itu komunikasi intens, weekly, monthly ya dan ini juga membangun hubungan saling percaya dan biasa mereka juga ada meeting bulanan atau 3 bulanan ya mungkin ngumpul di Jakarta sharing bagaimana mengembangkan bisnis. Artinya kerja ini adalah kerjasama antara pihak franchisor dan franchisee. Pihak franchisee tidak bisa berkembang tanpa disupport franchisor. Begitu juga franchisor juga akan nggak semakin berkembang kalau nggak mensupport cabang-cabang yang ada di daerah di mana mereka udah bekerja sama oleh investor yang menanamkan modalnya di franchise tersebut. Oke, rekan-rekan semua, mungkin itu materi untuk hari ini terkait bagaimana manajemen operasional ini sangat penting dalam menjalankan bisnis franchise. Jadi harus benar-benar dijalankan sehingga standar quality dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dan dijalankan sehingga bisnisnya terus tumbuh dan berkembang. Oke, silakan ada pertanyaan dari Husna. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, gini Pak, saya mau nanya, ini kan tadi terkait dengan SOP yang sudah Bapak Ya, jelaskan. Nah, iya.
kalau misalnya nih ada franchisor, contoh dari gacuan aja Pak, Ya, itu ya. kan dia rasa-rasanya tuh rasa dari setiap outletnya tuh nggak sama Pak. Nah, Hmm. itu tuh dia dapat itu nggak sih dapat digugat nggak? Karena kan dia tidak menerapkan SOP-nya dengan sempurna, bahkan ada yang melenceng gitu kan Pak. Dan terus dia bisa menyebabkan dia nggak bisa bangun franchise itu lagi nggak sih Pak? Ya, baik. Mm-mm. Jadi Terima kasih. terima kasih Husna. Jadi memang dalam ketika kita menjalankan bisnis franchise itu ada yang namanya perjanjian. Dari perjanjian itu biasanya meliputi juga SOP ya. Jadi kayak Migajon harusnya juga mereka memiliki quality control dan rasa yang sama antara cabang yang satu dan cabang yang lain. Namun ya namanya manusia ya pada saat pelaksanaannya misalnya kayak yang saya pernah jelaskan cabang rumah makan sederhana di Bengkulu dengan cabang sederhana di Sarawangun yang saya sering coba itu rasanya agak sedikit berbeda gitu ya. Apakah ini ada masalah dari segi kokinya dan lain sebagainya. Nah, namanya manusia mungkin pada saat sudah dilatih oleh tim pusatnya si pihak franchisor. Kemudian pada saat nyampe ke daerah mungkin ada bumbunya yang berbeda, bahan baku yang berbeda sehingga rasanya antara cabai yang satu dengan cabai yang lain itu agak sedikit berbeda gitu. Nah, kemudian juga yang bagus itu mungkin kayak kita lihat bisnis franchise yang sudah internasional ya kayak misalnya KFC, McDonald's, Pizza Hut, itu kan rasanya udah terstandarisasi ya. Jadi harusnya seperti itu. Nah, makanya tadi saya ceritakan bahwa pada saat kita menjalankan bisnis franchise itu ada yang namanya audit atau inspeksi rutin yang dilakukan dan ini juga harus benar-benar dilaksanakan karena kita sebagai pihak investor yang menanamkan uang untuk membeli izin franchise katakanlah kopi janji jiwa misalnya kita beli 200 juta atau 300 juta. Kemudian kalau si bartender kita pada saat membuat kopinya itu nggak memiliki pelatihan yang baik, kemudian nggak memiliki standarisasi yang sama, otomatis rasanya juga berbeda gitu ya. Jadi pelanggan yang dirugikan juga pelanggan. Kok ini rasanya nggak kurang manis atau kurang creamersnya ataupun kurang yang lainnya. Termasuk kayak misalnya di Migacoan. Karena semakin banyak orang yang nongkrong di Migacoan, apalagi anak-anak kuliah yang suka sekali nongkrong di Migacoan, tempatnya nyaman misalnya ya. Kemudian bisa kongko di sana, tapi karena banyak dan rame sehingga standarisasi kualitinya semakin buruk dan kualitasnya semakin kurang enak. Ada juga ditemukan misalnya ada beberapa cabang misalnya ya kotor, ada beberapa viral itu ada kurang bersih dan lain sebagainya sehingga pelanggannya komplain. Nah, ini yang hal-hal yang paling sulit ketika kita menjalankan bisnis itu adalah menjaga kualitas, kontrol. Karena teman-teman dari pengalaman saya menjalankan bisnis lebih dari 10 tahun ini, eh, yang paling sulit dalam mengendalikan suatu bisnis itu adalah mengelola SDM. Mungkin teman-teman ya standarisasinya SDM misalnya ya mereka karyawan kita itu dari segi pendidikan ya latar belakang keluarga dan lain sebagainya dan jadi ini juga mengakibatkan ke kualitas kita juga. Jadi sebagai owner ataupun sebagai business owner, business franchisor kita harus bisa melihat ya dari tim yang kita miliki itu memiliki standarisasi yang sama minimal pada saat mereka menyajikan mereka sesuai dengan SOP misalnya gulanya berapa, creamersnya berapa, kopinya berapa gitu ya. Jadi semuanya terstandarisasi. Nah, terkait tadi pertanyaannya apakah ini bisa digugat ya menurut saya dari pihak Mega Cuan Pusat mereka harus melakukan inspeksi rutin sehingga cita rasanya pun juga sama. Itulah tugasnya pihak franchisor. Sedang kita sebagai investor yang membeli atau sebagai franchisee ya kita pinginnya bisnis kita terus tumbuh kan. Kalau misalnya tiba-tiba kita udah mengeluarkan uang 1 M nih membangun Mega Cuan misalnya. Tapi tiba-tiba karena tim kita tidak baik dalam melayani pelanggan, standarisasinya, kemudian rasanya berbeda dan nggak enak, akhirnya cabang kita tutup dan investasi yang kita keluarkan bisa sia-sia gitu ya. Jadi ini jadi pembelajaran bahwa Husna pada saat memilih bisnis franchise pada saat mengambil kemudian harus dilihat di surat perjanjiannya untuk support quality control berapa bulan sekali ya
dan lain sebagainya, sehingga ketika kita menjalankan bisnis itu kita nggak mau kan misalnya beli kopi janji jiwa 200-300 juta hanya dalam waktu 6 bulan tutup gitu ya, kita belum balik modal, belum BEP yang tadi diceritakan oleh Elia. Jadi kita pengen semua bisnis yang kita jalankan itu bisa bertahan bertahun-tahun. Support dari pihak franchisor-nya juga sangat bagus sehingga bisnis kita terus tumbuh dan kita untung ya. Nggak mungkin kan kita ngabisin uang miliaran tapi kita rugi bisnisnya. Maka dari itu yang pengen saya jelaskan bahwa quality control SOP itu benar-benar harus dijalankan sehingga cabangnya juga bisa memiliki cita rasa yang sama dengan cabang yang lain sehingga bisnisnya terus bisa berkembang dan dipercaya dan pelanggan tuh loyal gitu. Oh, cabang di sana enak kok, sama kayak cabang di Telanai atau di Bengkulu ataupun dimanapun gitu ya. Mungkin itu Husna, yang sharing yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, cukup. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Husna. Baik, terakhir untuk tugas minggu depan saya pengen teman-teman, oh Elia mungkin ada mau ditanya. Elia silakan. Izin Pak, tadi kan ada SOP, terus juga ada bagian keuangan. Nah, kalau ini kan misalkan mau membuka usaha baru nih Pak, Kak. Jadi langkah awalnya itu memperbaiki produksi dulu atau SOP-nya dulu atau apa dulu Pak langkah awal yang bisa Eli ambil? Oke, baik. Ini bagus ya. Pak, Jadi yang pertama pada saat kita apalagi membuka cabang yang baru ya, nggak mungkin Elia ngerjain semua kan ya. Emang Elia mau masak sendiri sebanyak itu dengan 3.000 porsi kan nggak mungkin. Kayak iya. saya, Elia tanya, Bapak bisa masak nggak? Nggak bisa, saya nggak bisa masak. Tapi saya bisa membuat manajemen yang baik, sedikit modal untuk menjalankan bisnis tersebut, promosi dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya bisa masak nggak, ya saya nggak bisa gitu ya. Nah, yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa manage bisnis tersebut. Yang pertama, kalau memang Elia menjalankan bisnis food and beverage Magundu tadi, yang pasti dijalankan dan dimasak oleh orang lain yang bukan keluarga kita dan kita membayar gaji ke mereka, berarti kita harus membuat SOP dulu. SOP-nya misalnya membuat rendang, berapa santannya, berapa dagingnya, berapa garamnya, berapa gulanya, berapa lama memprosesnya sehingga empuk dan awet pada saat dipakum dan dikirim ke luar negeri misalnya. Kemudian setelah SOP itu terstandarisasi dan sudah bisa dijalankan, baru kita meningkatkan kapasitas produksi ya. Karena ingat ya, yang menjalankan bisnis itu orang lain dengan standarisasi kita. Nah, biasanya ya pengusaha yang baik itu bisnisnya bisa jalan walaupun ownernya jalan-jalan gitu ya. Jadi bagaimana bisnis itu tanpa ada kita di sana ya bisa tetap terkontrol dan bisa jalan. Jadi makanya tadi ada yang namanya SOP ya, sistem keuangan. Ya nggak mungkin Elia setiap jam, setiap hari ada di sana. Pasti someday, somehow, apalagi misalnya Elia sukses nih cabangnya banyak. Elia pasti kadang ada di cabang Jambi, kadang di Bungu, kadang di Sungai Penuh. Nah, bagaimana kita bisa membuat sistem tadi POS, payment system. Mungkin Elia pernah belanja kalau misalnya tanpa ada struk pembayaran gratis gitu kan pada saat belanja ya. Nah, itu adalah bagaimana salah satu contoh untuk mengontrol agar si kasir itu benar-benar benar dalam menjalankan operasional dan kita kan bisa melihat dari CCTV, kemudian dari laporan, kemudian dari sistem POS, payment system tadi, berapa transaksi hari ini, berapa cash yang kamu ada di kamu, kemudian berapa yang digunakan untuk beli bahan baku dan lain sebagainya, inventorinya seberapa dan lain sebagainya, itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol. Jadi kalau ditanya, Pak saya mau buka cabang baru, ya apa yang harus saya lakukan ya membuat SOP yang benar, sehingga ketika bisnis yang kita jalankan itu kita serahkan oleh orang lain untuk dijalankan, dikerjakan, itu bisa dijalankan dengan baik, tanpa kehadiran kita pun mereka bisa menjalankan dengan baik, seperti itu. Mungkin itu Elia yang bisa saya jawab dari pengalaman saya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada yang lain mau ditanyain teman-teman? Yongsi, ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, saya pengen
karena saya sering jadi pembicara terkait cara membuat CV ke mahasiswa ya di FEB Unja, di D3 gitu ya. Saya pengen juga mahasiswa yang saya ajar ini juga memiliki pengetahuan bagaimana menulis CV dan surat lamaran pekerja yang baik. Ya kita nggak tahu nanti pada setelah lulus Elia atau Manuel atau Husna, Pak saya pengen kerja dulu, mau cari modal buat usaha sambil membangun bisnis nanti ya silahkan. Nah ini pengetahuan basic yang harus teman-teman ketahui. Jadi pada saat membuat CV itu nggak asal-asalan. Hari ini saya interview calon karyawan baru di Grapari Muara Enim dan Grapari Lubuk Linggau ada sekitar 9-10 orang hari ini. Ada beberapa note yang saya perhatikan ya mulai dari surat lamaran yang masuk ya cara komunikasi. Nah, ini pada saat seleksi suatu perusahaan baik itu di BUMN misalnya ya itu pasti banyak yang lamar misalnya kita melamar suatu posisi ternyata yang lamar ada 100 orang gitu ya dan biasanya si HRD dari 100 orang itu nggak mungkin semuanya akan langsung diinterview semua biasanya akan diseleksi lagi. Nah agar teman-teman lolos sortiran seleksi awal dari CV dan surat lamaran ini saya coba latih minggu depan. Nah tugasnya minggu ini adalah asumsikan teman-teman itu anggota kelas ini sebagai lulusan baru dari kampus Unja, Fakultas Ekonomi. Kemudian ada posisi pekerjaan Officer Development Program Bank Mandiri. Buatlah surat lamaran yang bagus. Jangan polos aja warna putih, yang harus berwarna. Jadi pada saat saya sebagai seorang HRD-nya ngelihat, wah ini bagus nih, CV-nya juga bagus ya, dibuat sebagus mungkin, ada program magang atau pernah jadi pembicara atau pernah lomba debat, lomba bahasa Inggris dan sebagainya, silakan dibuat sehingga kita menarik. Kemudian juga termasuk skills-nya, kemampuan bahasa asing, kemudian juga saya jago desain Pak, saya bisa menggunakan Photoshop, Corel, Adobe Illustrator misalnya gunakan Filmora, Canva dan lain sebagainya Pak misalnya gitu ya itu kan adalah soft skill silakan dibuat untuk posisi Officer Development Program di Bank Mandiri silakan buat CV yang bagus dan surat lamaran pekerjaan yang bagus nanti akan saya review di minggu depan teman-teman bisa menggunakan di Canva Canva itu juga banyak contoh template surat lamaran pekerjaan dan CV yang bagus bisa jadi referensi untuk membuat sehingga CV-nya nggak monoton warna putih doang gitu ya. Saat ini pasti ketinggalan. Tadi saya ada CV yang saya temukan, ada mahasiswa lulusan dia buat CV yang cukup bagus lulusan Politeknik Sriwijaya. Dia membuat CV yang cukup bagus dan saya tertarik sehingga saya hire gitu ya seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat video di TikTok. Kenapa sih teman-teman mengambil prodi kewirausahaan di FEB Unja dan mimpinya apa ke depannya gitu ya. Nanti video TikToknya boleh 30 detik atau 1 menit, silahkan nggak usah banyak-banyak waktunya. Jadi yang penting teman-teman bisa menyampaikan dan jangan monoton juga ya harus buat sekreatif mungkin, ada background musik ataupun apapun sehingga videonya nyaman untuk dinikmati seperti itu. Ya, jadi ada 2 tugas, tadi membuat CV dan surat lamaran perkenalan pekerjaan dan membuat video di TikTok. Kenapa teman-teman kok ngambil prodi kewirausahaan, mimpinya apa sih ke depannya sehingga videonya bisa menginspiring orang lain seperti itu. Tugasnya jangan lupa di-upload di Google Sheet paling lama di hari Rabu sebelum kuliah di Kamis jam 5 sore seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Kalau belum, saya absen dulu. Ini berarti yang hadir Yongsi Manulang ada ya? Yongsi, oke, hadir, tapi nggak fokus ya. Oke, terus Elia ada ya? Hadir, Pak. Kemudian yang terakhir Husna ya? Hadir, Pak. Oke, baik saya mau tanya terakhir, pertanyaan terakhir. Ini mahasiswanya memang sebagian besar magang semua atau
Cuman 3 orang ini atau kemarin 5 ya kalau nggak salah ya. Iya, Husna. Pak. Mag- Izin nikah, Pak. magang Sisa semua. 5 Pak. Ya? Sisa Sisa 5 5. orang. Oh, sisa 5 orang. Baik. Iya. Baik, mungkin yang 5 orang mohon diinfo ke Husna biar bisa lebih aktif lagi dalam perkuliahan ya. Nah, Oke, saya pikir cukup teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Kita masih 2 kali pertemuan lagi. Ya kalau misalnya mungkin habis Lebaran kita selesaikan, nanti setelah UTS nanti akan dilanjutkan oleh Pak Andang ya, Pak Andang untuk mata kuliah ini. Semoga materinya bisa saya optimalkan untuk menyampaikan message yang ingin saya sampaikan. Teman-teman, please tanya sebanyak-banyaknya. Karena saya dari praktisi, jadi kalau saya akan menyampaikan dari pengalaman yang saya jalankan selama menjadi pebisnis sehingga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Saya pikir cukup materinya, nanti akan saya share setelah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Pak. sore, Bang. Terima kasih semuanya.